Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian jamaah masjid nikmati Allah SWT. Alhamdulillah baru saja kita selesai menyelesaikan sholat maghrib ya. Tentunya kita berharap amal ibadah kita hari ini di hari Sabtu, terutama sholat maghrib kita ini diterima oleh Allah SWT, sehingga kita sebagai hamba yang penuh dosa dan tentunya kurang amalan soleh mendapatkan tambahan timbangan pemberat amal kebaikan di hari ini. Dan insya Allah kita masih membahas kitab Al-Kabair ya, karya Imam Az-Zahabi, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah membahas sebagian permasalahan dosa besar yang kaitannya dengan durhaka kepada orang tua. Dan di kesempatan lalu kita sempat menyinggung ya pembahasan durhaka yang paling berat, yang paling parah itu ketika posisi orang tua sudah sepuh, yang mana orang tua ketika sepuh kembali seperti memiliki sifat kekanak-kanakan, gampang tersinggung, gampang emosi, gampang marah, pikun, pelupa, dan biasanya sering bolak-balik tentang kamar mandi ya, buang air. Dan biasanya kalau kondisi orang tua ini sudah usianya lanjut, sudah sepuh, sudah mulai pikun, kemudian berlangsung lama, itu mengetes kesabaran, menguji kesabaran anak yang merawatnya. Dan seringkali atau secara umum biasanya podo-podo ketemu sabarin, yang sepuh ingin pun gampang emosian, putranya biasanya ataupun putrinya terkadang terpancing emosinya, yang mana ketika sama-sama emosi, utamanya yang anak ya, itu terkadang membuat dia terjatuh kepada dosa durhaka kepada orang tuanya. Meskipun mungkin sudah sekian lama merawat orang tuanya, tapi ketika satu kesempatan dia keceplosan mengucapkan kalimat ataupun kata-kata ya, yang mana kata-kata ini tidak diridhoi oleh orang tuanya, bahkan dalam syariat minimal mengucapkan kata-kata nopo, ih, dan lain sebagainya. Maka untuk menjadikan kita yang anak-anak yang bisa sabar menghadapi orang tua, kita harus ingat ketika dulu orang tua merawat kita ketika kita masih bayi gitu, itu mereka sabar luar biasa dalam merawat kita. Dan kenapa ketika gantian posisinya, kita yang diberikan kesehatan, diberikan mungkin kecukupan rezeki, diberikan dari sisi finansial ya bercukupan gitu, ternyata ketika kita musuh orang tua tidak mampu. Dan banyak ya ungkapan mengatakan betapa banyak bapak ibu yang mengurus 3-5 anak sanggup ketika mereka kecil, tapi ternyata ketika posisi orang tua sudah sepuh, dari 3-5 anak ini tidak sanggup untuk mengurusnya. Ini kan benar-benar ujian yang berat, apalagi ditambah dengan anaknya durhaka. Ini dalam catatan syariat menjadi nilai yang negatif ataupun menjadi dosa besar yang memberatkan nanti kehidupan di akhiratnya. Bahkan ulama Syafi'i Qadhiyat pernah menyebutkan seluruh ulama sepakat yang namanya birrul walidin itu hukumnya wajib tanpa terkecuali. Berbakti pada orang tua hukumnya wajib. Maka sebaliknya durhaka pada orang tua hukumnya menjadi dosa besar. Bahkan kesempatan sebelumnya kita bahas bagaimana Nabi Ibrahim luar biasa berbakti pada bapaknya. Ketika bapaknya sudah benar-benar muntabil marah emosi pada putranya Ibrahim, dan bahkan bapaknya sampai ngomong, wahai Ibrahim, apakah engkau ini membenci Tuhan-Tuhan yang kami sembah, berhala-berhala yang kami sembah? Sampai mengucapkan bapaknya ya bahasa kita nih, tak pateni kowe, saya bunuh kamu, saya rajam kamu sampai meninggal. Nah, ternyata Ibrahim pun mengatakan kepada orang tuanya, salamun alaikum ya wahai bapakku, semoga keselamatan menyertaimu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Maka Ibrahim mengatakan, Kula tetap akan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosamu.
Meskipun sebenarnya posisi bapak Nabi Ibrahim belum Islam sama sekali, masih ada musyrik. Dan dalam catatan syariah, seorang yang masih musyrik tidak berhak mendapatkan ampunan, tidak berhak dimintakan ampunan. Maka balasan Nabi Ibrahim yang luar biasa berbakti kepada bapaknya yang kafir, dalam artian musyrik, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan anak-anak yang soleh, termasuk mendapatkan keturunan yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail darinya muncul Nabi Muhammad, dari Nabi Ishak semua Nabi Bani Israel berasal darinya. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena Nabi Ibrahim punya dua anak, yang satu Ismail, dari keturunan Ismail keluarlah Nabi kita Muhammad, kemudian dari Nabi Ishak turun dari situ keturunan berikutnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini balasan bagaimana ketika seorang anak berbakti luar biasa kepada orang tuanya, kehidupan berikutnya akan diberkahi. Maka tadi lanjutannya, ketika kondisi orang tua sudah sangat lanjut usia, sepuh, pikun, gampang emosi dan sebagainya, Allah mengingatkan kita, fala taqul lahuma uffin. Maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya, kepada bapak ibu kita yang berkataan ataupun dan lain sebagainya. Intinya ungkapan yang menunjukkan kita niku boten senang dengan mungkin tindak tanduk ataupun tingkah laku orang tua kita. Jengkel, tapi jengkel yang paling ringan. Tapi ini pun di mata syariat, di dalam ayat suci Al-Quran dianggap termasuk durhaka. Kenapa demikian? Kenapa Allah melarang anak-anak untuk mengucapkan uffin ataupun kepada orang tua secara khusus? Karena sekali lagi, ketika orang tua merawat kita, tidak pernah keluar dari ungkapan mereka ucapan marah, baik itu ataupun dan sebagainya. Contohnya kata para ulama, ketika bapak ibu kita sama sepuh, mungkin usia 70, 80, kemudian mungkin orang tuanya ini buang air, entah itu buang air besar, buang air kecil, dan posisinya sang orang tua tidak bisa istinja sendiri, tidak bisa cebok sendiri, maka yang mencebok orang tua anak-anaknya. Maka sang anak terkadang keluar kata-kata ataupun dan dan sebagainya. Yang ini tentunya termasuk kata-kata yang terlarang, terhitung sebagai ucapan yang dianggap durhaka. Apalagi kalau sampai kata-kata yang sederhana tadi membuat orang tuanya sakit hati, ini lebih besar lagi dosanya. Apalagi kalau sampai memukul, membentak dan sebagainya, nyeneni orang tuanya. Karena mungkin sedikit-sedikit teledor, ketika sudah semakin lanjut usianya, teledor, meletakkan segala sesuatu mungkin berantakan ataupun sedikit-sedikit tiba-tiba orang tua emosi dan sebagainya, maka ucapan mawon ataupun niku tidak boleh sama sekali. Apalagi kemudian Allah melanjutkan wala tanharhuma, jangan kamu membentak mereka, jangan diteriaki dan sebagainya. Sekalipun kata para ulama, meskipun misalnya orang tua berbuat maksiat, kita harus bersikap halus. Meskipun orang tua kita mungkin waliyadzubillah termasuk mungkin masih ngombe dalam artian minuman keras, atau masih doyan berjudi dan sebagainya, atau bahkan kesyirikan, maka kita pun ketika ingin nasihat orang tua, jangan bentak mereka. Bahkan kata para ulama, kita dilarang mengangkat suara di hadapan orang tua kita, atau membentak, apalagi membentak orang tua kita, sekalipun kita mendapati mereka berbuat kesalahan atau melakukan kemaksiatan. Bahkan ulama mengatakan kita mau memandang sinis, mendeli orang tua kita, termasuk hal yang terlarang, termasuk durhaka.
termasuk yang Allah haramkan. Hendaknya sikap kita kepada orang tua benar-benar sikap yang baik. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa Allah membandingkan antara ucapan ufin, ih, kemudian dengan bentakan. Kenapa dilarang dari yang kecil sama yang besar? Kata para ulama, larangan mengucapkan uf ini karena terkait dengan larangan kita menampakkan kemarahan di hadapan orang tua. Jadi haram hukumnya menampakkan jengkel di hadapan orang tua, meskipun sedikit. Adapun terkait membentak, itu larangan kita jangan sampai berselisih dengan orang tua, jangan sampai debat, sampai keluar kata-kata kasar, kata-kata bentaan kepada orang tua. Kemudian Allah tegaskan lagi di ayat berikutnya, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, selembut-lembutnya. Bagaimana panjenengan di hadapan mungkin juragan bos panjenengan ataupun mungkin mitra bisnis, kita bisa bermuka manis, berkata tur, kata lembut, maka orang tua jauh lebih berhak. Orang tua yang berjasa dari kita mulai, bahkan dari sebelum kita lahir ya, ibu kita sudah mengandung kita. Maka yang orang yang terhormat seperti ini seharusnya tidak mendapatkan sikap yang tidak pantas dari kita. Memang tantangannya ketika sudah semakin lama orang tua bersama kita, biasanya seringkali kesabaran kita itu tipis. Terkadang ada yang jenuh ya, merawat orang tuanya. Sementara dulu orang tua kita merawat kita ketika bayi, mereka senang-senang saja, tidak ada sampai ungkapan bosan, jenuh dan sebagainya. Bahkan kita dapati banyak sekali yang sampai gantian karena selain boten sanggup merawat orang tuanya, gantian. Mungkin minggu ini di rumah anak pertama, minggu kedua di anak kedua, jadi dipindah-pindah. Padahal terkadang yang namanya orang yang sudah sekolah, sudah nyaman satu tempat, sudah di situ saja, tidak mau terburon dipindah-pindah. Seharusnya yang sudah ketempatan orang tua di situ betah nyaman, ya sudah dia bersabar. Ini bisa jadi adalah kesempatan terakhir dia mendapatkan surga Allah SWT. Sekali lagi, orang tua kita lebih berhak untuk kita berbuat baik pada mereka, bertutur kata yang lembut di hadapan mereka. Bahkan sebelum mengatakan ketika di hadapan orang tua, pinter-pinter milih kata. Jangan sampai mungkin kata yang kita anggap sederhana nih, ternyata di telinga orang tua kita niku terdengar menyakitkan hati. Karena kita terlalu cuek mungkin atau kurang peduli, kurang berhati-hati dalam menyampaikan perkataan yang kita sampaikan. Ditambah setelah itu Allah berfirman, masih di lanjutan ayat berikutnya, wahfid lahuma janahat dzulli minir rahmah. Kata Allah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kesayangan. Tawadhu tapi tetap menyayangi keduanya. Dan penggunaan kata-kata janah dalam bahasa Arab itu artinya sayap, sayap burung. Dan dalam bahasa Arab yang namanya sayap burung itu menunjukkan ketika burung menundukkan sayapnya, merendahkan sayapnya, sifat sungguh-sungguh dalam tawadhu, sungguh-sungguh dalam tawadhu. Nah, ini tantangannya ketika orang tua pastinya lemah, sudah sepuh, kita yang masih kuat, terkadang kita sombong. Apa untuk tawadhu, untuk rendah diri dengan orang tua. Terkadang kita meremehkan orang tua kita. Maka sebenarnya mengatakan, kita lihat ketika seekor burung ingin mengasuh anak-anaknya, maka mereka benar-benar merendahkan kedua sayapnya. Maka di antara sebagian ulama maknanya, rawatlah kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana burung merawat anak-anaknya. Dan sama ketika kita bisa terlihat tawadhu di hadapan orang lain, di hadapan mungkin orang yang kita sekali di luar sana, maka tentunya orang tua kita jauh lebih berhak untuk kita berikan sikap tawadhu kita.
Termasuk tentunya dengan berbanyak doa mohon ampunan rahmat untuk orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya, kita ulang-ulang ya. Dan orang tua sekali lagi memiliki jasa yang tidak bisa pernah kita bayar. Karena sebab keduanya kita terlahir ke muka bumi ini. Keduanya pun dengan senang hati merawat kita dari kecil. Bahkan salah Ibnu Umar ketika sedang berhaji mendapati salah seorang tabi'in, dia gendong ibunya, gendong full haji digendong ibunya karena memang sudah tidak sanggup untuk berjalan. Maka ulama tabi'in ini bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah ini bisa membalas jasa kedua orang tuaku dulu? Maka Ibnu Umar mengatakan itu tidak sebanding dengan apa istilahnya ketika melahirkan sudah istilahnya apa? Ketika posisi ibu panjenengan melahirkan, kemudian dia ngetel 1 kali, itu tidak sebanding. Jadi sekian lama, mungkin 5 hari 6 hari gendong ibunya rangkaian ibadah haji ya. Dari awal mulai ke Padang Arafah, mulai Musdalifah digendong, ketika tawaf pun digendong, sa'i digendong, lempar jumroh digendong. Ternyata itu tidak sebanding dengan perjuangan orang tua ketika melahirkan dirinya. Meskipun itu 1 detik orang tua ketika ngeter melahirkan kita. Dan Imam Madhabi kemudian menambahkan ayat lainnya yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Itu wasiat Allah kepada kita semuanya, wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Dan ini bagaimana indahnya syariat Islam, menempatkan semua manusia sesuai dengan kedudukannya. Orang tua yang tentunya paling berjasa itu benar-benar di posisi tertinggi. Bahkan dalam ayat lainnya disebutkan, atau lanjutan ayat berikutnya, wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kita baru boleh menolak ajakan orang tua ini kapan? Ketika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik pada Allah. Sementara si anak paham ini tidak ada di dalam syariat, perbuatan syirik ini tidak dibenarkan. Maka di sini kata Allah, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dalam perkara syirik. Sementara yang lainnya tetap kita harus berbuat baik. Demikian juga ayat yang menyebutkan secara khusus jasa ibu kita. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan, wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya, terlebih khusus ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dari semester pertama 3 bulan pertama biasanya muntah-muntah dan sebagainya, masih lemah fisiknya. Kemudian ketika sudah dari semester kedua, semester ketiga semakin berat. Jadi di awal lemah, di akhir pun lemah karena semakin berat bebannya. Di awal karena memang adaptasi masih adaptasi membawa janin dalam kandungannya. Misalnya ngidam dan sebagainya, ataupun sensitif dengan segala hal 3 bulan pertama, kemudian di 3 bulan terakhir pun sudah kepayahan gendong kita di perutnya ibu-ibu kita. Ayo sebutkan semakin lemah dan bertambah-tambah. Ditambah kata Allah, wa fisaluhu fi amaini, ditambah ibu kita menyusui kita 2 tahun. Normalnya 2 tahun menyusui kita. Kemudian Allah pun melanjutkan, anishkurli wali walidayka ilal masir. Maka kata Allah, bersyukurlah kepadaku. Dan tentunya karena Allah telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kepada kita 2 orang tua yang menyayangi kita. Kemudian kata Allah, dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepada kulah kembalimu, karena nanti di akhirat kalian hanya kembali kepada Allah SWT.
Dan bahkan Ibnu Abbas SAW mengatakan di antara ayat-ayat yang ketika salah satu dua perkara tadi tinggalkan itu tidak terpenuhi. Ketika misalnya kita Masya Allah kepada Allah kita banyak bersyukur ya Alhamdulillah, tapi ternyata kita lupa dengan jasa orang tua kita, maka segala bentuk syukur kita kepada Allah itu masih tidak sempurna selama kita belum mensyukuri ataupun berjasa berbakti kepada orang tua kita. Tidak ada gunanya kita tenanan ibadahnya pada Allah sementara kita durhaka pada orang tua kita. Sama sebaliknya, mungkin ada orang kafir gitu, tenanan dalam berbakti pada ibu bapaknya, tapi kepada Allah dia sama sekali tidak mengenal, tidak beribadah pada Allah. Itu pun tidak ada gunanya. Jadi harus saling berkaitan. Kemudian ayat ini mengingatkan seseorang tentang jasa orang tuanya. Karena kita sebelum kita lahir tidak pernah ingat ternyata dulu ketika kita masih dalam perut ibu kita, oh ibu terutama ibu ya, jasa luar biasa. Kita tidak pernah teringat, tidak pernah lihat bagaimana letihnya ya, kepayahannya ibu kita dalam membawa kita di perutnya. Sehingga semua kenangan ini tidak pernah membekas dalam benak kita, dalam ingatan kita. Lain halnya dengan biasanya jasa bapak berjuang mencari nafkah misalnya, kita lihat langsung. Sementara ibu sebelum kita lahir masih dalam kandungan, itu seringkali jasanya kita tidak ingat. Padahal kalau kita bandingkan ya, jasa ibulah yang paling penting dan paling besar terkait dengan perkembangan kita. Kemudian nasihat Ustaz Firanda juga untuk mengingat jasa ibu ya. Kalau kita sudah mulai lupa dengan jasa ibu kita, kebaikan ibu kita, lihat istri kita ketika hamil. Dengan demikian kita pun akan ingat ternyata perjuangan ya, kurang lebih ya, istri ketika hamil itu kurang lebih ya sama dengan ibu kita. Maka adalah dia segera mengambil pelajaran dengan melihat bagaimana kepayahan dan letihnya istri kita dalam mengurus anak-anak kita. Sejatinya seperti itu pula dulu ibu kita mengurus kita. Bahkan Imam Dhahabi membawakan ayat ini menjelaskan bahwasanya sikap durhaka terhadap orang tua benar-benar merupakan pelanggaran besar terhadap wasiat Allah tadi, perintah Allah, hal yang Allah wajibkan kepada umatnya. Bahkan dalam hadis Nabi menggandengkan ya, durhaka itu dengan kesyirikan. Ketika Nabi mengatakan, apakah kalian mau jika aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Ala unabbiukum yakbaril kabair. Dosa besar yang paling besar. Maka Nabi pertama mengatakan al-isyraku billah, asyirku billah, berbuat syirik pada Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa uququl walidain, durhaka pada orang tua. Jadi jasa terbesar adalah jasa Allah, Allah yang menciptakan kita ya. Jasa berikutnya yang terbesar setelah Allah adalah jasa orang tua kita. Dan durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Sekali lagi al-isyraku billah, kemudian yang kedua uququl walidain. Syirik adalah dosa besar yang paling besar, ini kaitannya dengan hak Allah. Sementara durhaka pada orang tua adalah dosa yang paling besar yang kaitannya dengan hak manusia. Bahkan sampai para ulama berusaha mendefinisikan dan membuat apa sih maksud dari durhaka niku apa? Pengertian durhaka niku apa? Di antaranya salah seorang ulama Sirajuddin Al-Bulqini mengatakan yang namanya durhaka adalah ketika seorang anak menyakiti salah satu orang tuanya. Ketika hal ini dilakukan kepada orang lain itu termasuk dosa kecil, tapi kepada orang tua dosa besar. Kalau kita mungkin menyakiti orang lain ya, mungkin jiwit ya dan sebagainya, itu termasuk dosa kecil, tapi kepada orang tua jadi dosa besar. Jadi setiap dosa kecil yang kita lakukan kepada orang lain perlu kita ingat itu menjadi dosa besar ketika kita lakukan kepada orang tua kita. Nah, kita harus berhati-hati. Seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan
Semua dosa sekecil apapun itu menjadi besar ketika kita lakukan kepada orang tua. Dan disebutkan di sini bahwasanya definisi durka ini definisi yang paling tajam, yang paling akurat. Karena Al-Imam Al-Bulki ini seakan-akan melazimkan semua kesalahan. Semua kesalahan kita sekecil apapun orang tua itu menjadi dosa besar. Bahkan ini sesuai dengan perkataan Allah, ya, di firman Allah, ketika kita sempat mengucapkan jengkel, tapi jengkel paling sederhana gitu, atau mendelii orang tua, ini pun sudah dianggap durhaka, sudah dianggap dosa besar. Dan perbuatan ini tadi, ketika mungkin mendelii tiang liane, itu termasuk dosa kecil sebenarnya. Tapi ketika orang tua sekali lagi menjadi dosa besar. Karena sepantasnya orang yang paling berjasa besar kepada kita mendapatkan perlakuan buruk seperti itu, sekecil apapun. Demikian juga lain ulama ini, Imam Zakaria Al-Ansari, kemudian Ibnu Hajar, orang lebih sama ya, menyebutkan, termasuk Ibnu Hajar mengatakan durhaka adalah semua perkataan dan perbuatan anak yang mengganggu atau menyakiti orang tua, sekecil apapun ungkapan, perbuatan, ketika hal itu menyakiti orang tua, itu menjadi dosa besar. Makanya kalau kita tanpa sadar ya menyakiti orang tua, kita langsung minta maaf, langsung minta keridhaan keduanya. Bahkan Imam Dhahabi kemudian menambahkan, lihat ketika Nabi menggandengkan antara ridha Allah dengan ridha orang tua. Ketika Nabi bersabda, ridha Allah fi ridhal walid. Yang namanya ridha Allah itu bergantung, berada pada ridha orang tua. Wasakhatullah atau wasakhatullah fi sakhatil walid. Dan murkanya Allah itu bergantung dengan murka orang tua. Berapa banyak orang yang celaka atau gagal karena membuat murka orang tuanya, tidak diridhoi melakukan suatu hal, memaksa atau dia sengaja melanggar ataupun menabrak ridho orang tuanya, atau dalam artian membuat orang tuanya marah, ternyata entah gagal dalam usahanya atau mengalami kecelakaan dan sebagainya. Termasuk terakhir yang terjadi setahun lalu apa gitu Klaten, ada salah seorang ustadz punya anak itu izin mau keluar malam, mau ke Jogja, kurang lebih mungkin di atas jam 10 ya, bapaknya tidak mengizinkan, anaknya paksa, tiba-tiba kecelakaan di Klaten, parah, giginya hilang semua, hampir hilang semua giginya, kemudian juga kalau nggak salah sempat gegar otak. Bapaknya cerita, ini karena anak ini tidak saya izinkan sebenarnya untuk pergi malam-malam, tapi paksa. Itu jadi seperti ini, dan kata bapaknya, ya saya juga sedikit menyesal ya, karena sama-sama ngotot waktu itu. Seharusnya bisa lebih diskusinya lebih lembut lagi. Dan Imam Dhahabi pun menambahkan hadis lain ya, yang menjelaskan bagaimana posisi orang tua kita. Kata Imam Dhahabi dalam mengutip hadis Nabi mengatakan orang tua merupakan pintu surga yang paling sempurna, paling tengah. Kata Nabi, jika engkau ingin menjaga, maka jagalah pintu tersebut. Ya, pastikan orang tua dengan baik. Insya Allah pintu itu tetap akan didapatkan. Kalau kita sia-siakan orang tua kita pun tidak akan mendapatkan pintu surga yang terbaik tadi. Dan kata Nabi, awsatu abwabul jannah, kenapa dikatakan pintu surga paling tengah? Karena saya lagi itu pintu terbaik, pintu yang berhak didapatkan orang-orang yang hebat nanti ke dunia, yaitu orang-orang yang taat kepada orang tuanya. Dan para ulama mengatakan taat kepada orang tua adalah jalan termudah menuju surga. Tidak perlu berletih-letih ibadah mahdoh ya, ibadah mungkin ibadah sunnahnya sampai berbanyak-banyak, sementara dia sendiri mungkin kepada orang tuanya dilalaikan.
Padahal ada kesempatan untuk masuk surga dengan jalan tol, ya jalan tol yaitu berbakti pada dua orang tuanya. Pintu yang paling mudah ataupun jalan yang paling dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cerdas atau saudara adalah orang yang menyadari bahwasanya kita itu penuh kekurangan dan kita harus memprioritaskan mana yang harus menjadi prioritas kita, mana yang amal terbaik yang harus kita utamakan. Dan di antara amal terbaik adalah taat kepada orang tua, taat kepada orang tua. Bahkan Imam Ahmad menceritakan dari riwayat dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dahulu ada seorang laki-laki di kalangan kami yang waktu itu ibunya terus memintanya untuk menikah dengan seorang wanita. Jadi anaknya dipaksa nikah dengan seorang perempuan. Hingga akhirnya si anak ini pun menikahi wanita tersebut. Ternyata sudah di awal maksa anaknya untuk nikahnya, ternyata tiba-tiba ibunya malah berbalik minta si anak untuk menceraikan istrinya. Yang tadi dipaksa untuk nikah, tiba-tiba diceraikan. Maka orang ini pun minta fatwa kepada Abu Darda di negeri Syam. Kemudian orang ini bercerita, dulu ibuku terus memintaku untuk menikahi wanita ini. Nah tiba-tiba kok balik. Kemudian kok sekarang tiba-tiba minta aku menceraikannya. Maka Abu Darda menjawab singkat, aku tidak berhak memberikan perintah kepadamu untuk menceraikan atau mempertahankan istrimu. Bisa atau tetap melanjutkan rumah tangga. Tapi kata Abu Darda, tapi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Nek panjenengan purun, maka silakan jaga orang tua baik-baik. Maka pintu surga yang tengah pun kita dapatkan. Nek panjenengan boten purun, maka ya udah sia-siakan orang tuamu, maka pintu itu pun akan hilang darimu. Ternyata seorang tabi'in ini pun pulang ke rumahnya setelah mendengar nasihat dari Abu Darda, langsung diceraikan istrinya. Karena sekali lagi mengharapkan keridhaan orang tua sekaligus mengharapkan pintu surga yang paling tengah tadi. Meskipun gumun awal kok tetap ngotot maksa dia untuk nikah, tiba-tiba setelah berjalan mungkin setahun 2 tahun menikah kok diminta cerai. Kemudian hadis berikutnya yang menjelaskan bagaimana rugi seseorang adalah orang yang masih punya bapak atau ibu atau bahkan keduanya punya kesempatan untuk kepanggih dengan bapak ibunya, bisa sering-sering berkunjung atau bahkan sampai merawatnya. Akan tetapi hal ini ternyata tidak menjadikan dia masuk surga. Maka orang yang seperti ini kata Nabi orang yang paling celaka. Nabi mengatakan sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Raghima anfud, summa raghima anfud, summa raghima anfud. Para sahabat kaget. Nabi tiba-tiba langsung mengatakan celaka. Siapa yang celaka? Para sahabat mengatakan man ya Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang celaka. Nabi mengatakan man adraka abawaihi indal kibar. Adalah seseorang yang ketika dia pastinya sudah dewasa, sudah besar, ketemu orang tuanya sudah lanjut. Orang tuanya berusia lanjut, didapati masuk usia jomblo sudah sangat-sangat lanjut, salah satu atau keduanya. Kemudian ternyata dia tidak masuk surga. Maksudnya apa? Ternyata dia ada kesempatan berbakti ketika orang tua sudah sangat sepuh sekali, tidak dia manfaatkan atau bahkanlah durhaka. Ternyata hal ini menjadikan dia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling rugi. Ada kesempatan tadi yang dikatakan para ulama, amal ibadah yang sebenarnya gampang, tapi dari sisi kesabaran, butuh kesabaran, itu merawat orang tua. Ternyata ini banyak disia-siakan. Yang seharusnya dia bisa masuk surga lewat jalan termudah, yaitu dengan berbakti orang tua. Ternyata ada saja orang-orang yang bapak ibu sampai usia sepuh, buatan purun perawat. Dan ini banyak di beberapa kampung kita dapati ada nenek atau kakek-kakek tinggal piambaan. Entah anaknya merantau kemana, buatan pernah nilai. Ini kan benar-benar keterlaluan. Padahal dalam syariat Islam
ini termasuk durhaka. Menelantarkan kedua orang tua termasuk hal yang durhaka. Dan sampai kita seperti orang-orang barat, ketika bapak ibu sudah sepuh langsung dilempar panti jompo, kurang ngurusi. Di barat seperti itu, tidak ada lagi hubungan anak dengan orang tua. Sudah ini biar diurus panti jompo mawon bapak ibunya. Padahal biasanya kan yang namanya orang tua guys, ketika sampun sepuh pengen dekat dengan anaknya, apalagi dengan cucunya mungkin. Ternyata di dunia barat sana benar-benar tidak ada perhatian dalam berbakti pada orang tua. Maka sekali lagi orang ini ketika mendapati orang tuanya ternyata kurang berbakti, maka dia pun tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih panjang kan sebenarnya, sudah jam 7 ya. Sudah masuk, menjelang masuk waktu. Waktu Isya. Maka hadis yang terakhir yang mungkin perlu kita renungkan ya, dan kita akhiri mawon dengan hadis ini adalah mungkin kita pernah mendengar ya, hadis yang lemah sebenarnya. Al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah kaki para ibu. Ini hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi ada riwayat lain yang mirip, yang mana Nabi pernah bersabda, ini hadisnya sahih atau minimalnya hasan. Nabi mengatakan falzamha fa innal jannah inda rijlaiha, berbaktilah kepada ibumu karena sesungguhnya surga berada di sisi keduanya. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk tawadhu dan tidak sombong di hadapan ibunya. Dan tentunya dia berusaha untuk senantiasa mendampingi ibunya karena sekali lagi surga berada di bawah kakinya. Bahkan kata Imam As-Sa'ati, di antara maknanya adalah hendaknya tatkala dirinya berbakti dan berkhidmah kepada ibunya, dia bersikap seperti tanah, diinjak-injak buatan marah sama sekali. Yang ada di bawah dua kakinya, dia mendahulukan ibu atas segala hal, memprioritaskan berbakti kepada ibu dibanding berbuat baik kepada seluruh hamba Allah di luar sana. Karena sekali lagi ibu, kata Imam As-Sa'ati, telah menanggung beban kesulitan tatkala mengandung kita, menyusui, mendidik kita. Jika dia telah melakukan hal tersebut, maka perbuatan itu merupakan sebab yang dapat masukkannya dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadis ini secara lengkapnya dikisahkan bahwasanya salah seorang sahabat yang izin untuk ikut jihad. Maka Nabi bertanya kepada sahabat ini, alaka walidan, tesik gadah orang tua mboten? Maka kata sahabat ini, na'am, saya masih punya dua orang tua. Maka Nabi dengan ringkas mengatakan, ilzamhuma fa innal jannah tahta arjulihima. Tidak usah ikut jihad, cukup fokus berbakti pada orang tuamu, sesungguhnya surga berada di kedua kaki mereka. Jadi jihad yang di luar sana sebagian orang agung-agungkan, ternyata tidak sebanding dengan berbakti pada orang tua. Meskipun tentunya manfaat jihad secara umum besar ya, tapi ternyata sekali lagi amal soleh yang bisa didapatkan semua orang, tapi disia-siakan adalah amal berbakti pada orang tuanya. Bahkan dalam ayat lain pun sama terkait dengan jihad ya. Ketika seorang sahabat izin jihad, Rasulullah balik bertanya, ahayyul walidah, tesik gadah orang tua bukan? Nabi mengatakan na'am. Dan Nabi berpesan, fafihi ma fajahid, cukup kamu berjihad dengan berbakti pada orang tuamu. Tidak usah ikut perang, cukup dampingi orang tuamu, berjihad di situ saja. Dan di antara maknanya, lawanlah nafsumu dalam berbakti kepada orang tuamu, tak mentaati orang tuamu dan berbakti kepada keduanya. Maka tentunya hal ini lebih utama bagimu daripada kamu ikut jihad. Mungkin kita coba sampai di sini ya berkaitan dengan dosa durhaka pada orang tua. Dan tentunya harapannya setelah kita paham betapa besarnya dosa
durhaka tersebut. Bahkan dosa paling kecil pun menjadi dosa besar ketika di hadapan orang tua. Maka kita perlu lebih berhati-hati sekaligus lebih perhatian kepada orang tua kita. Karena sekali lagi, seorang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang mengambil jalan surga paling gampang, yaitu jalan berbakti pada orang tuanya. Dan kalau kita dapati di negara Arab sana, banyak sekali kisah yang menyebutkan anak itu rebutan pengen merawat orang tuanya sampai dibawa ke pengadilan, masing-masing menuntut hak untuk merawat orang tuanya, karena mereka paham bagaimana besarnya balasan pahala yang akan didapatkan ketika tenanan dalam merawat orang tuanya. Sementara di sini di Indonesia yang namanya anak-anak secara umum malah lempar-lemparan ngurus orang tua. Di tanah Arab sana kami dapati beberapa kasus sebagian anak itu malah rebutan sampai patuh berantem antara anak dan yang lainnya karena sama-sama ingin merawat orang tuanya. Tidak ada yang mau digilir, semuanya pengen merawat full. Ini seharusnya menjadi perhatian kita sekali lagi, bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap orang tua kita. Kita coba kesempatan sekali lagi, semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti dan kita jauhkan dari sikap durhaka kepada orang tua. Meskipun mungkin dosa itu kecil buat orang lain, tapi kita pun dari orang tua bisa menjadi dosa yang kecil tersebut. Karena sekali lagi, dosa kecil dari orang tua menjadi besar. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan dosa besar yang ketujuh, yaitu hukum memakan riba ataupun dosa besar memakan riba. Demikian kita coba kesempatan yang benar dari Allah SWT, yang salah saya kula piyambak. Kita akhiri mawon, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.